Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dalam pembacaan ini saya mengajak Bapak Ibu kita bersama bergantian membaca Alkitab ini. Saya mulai dari ayat yang ke-31, demikian selanjutnya Bapak Ibu kita bergantian. Dengan judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah Dia sediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dihadapkan penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat pagi untuk kita, dan ini adalah minggu terakhir kita di bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki minggu Advent. Saudara-saudara, berbicara tentang keselamatan, semua orang itu menginginkan keselamatan. Bahkan semua agama yang ada menghendaki keselamatan. Apapun agamanya dan siapapun manusia atau orangnya, semua menginginkan keselamatan. Hanya saja konsep dari setiap agama tentang keselamatan itu pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan keselamatan itu baru akan terjadi kalau kita sudah punya pahala yang baik,
pahalanya banyak, amalnya banyak, baru bisa selamat. Dan macam-macam lagi konsep keselamatan. Tetapi berbeda dengan kekristenan, konsep keselamatan di dalam kekristenan itu kita pahami sebagai suatu yang namanya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, atau sering kita katakan itulah surga, itulah surga. Jadi setelah kematian bukan akhir, tetapi setelah kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang baru itu. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menuju kehidupan yang kekal itu ternyata diceritakan kepada kita di dalam nas ini. Ada satu hal yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah bagi manusia, yaitu Ia akan datang sebagai hakim. Sehingga di dalam perikop ini berbicara, diterangkan mengenai penghakiman yang terakhir. Artinya apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Nah saudara-saudara, dari ayat yang kita baca bersama tadi, Yesus menceritakan tentang bagaimana penghakiman yang terakhir itu. Itu diibaratkan seperti pada musim dingin, di mana pemilik domba dan pemilik kambing itu akan memisahkan keduanya, Nah di Yunani itu biasa para gembala tidak hanya menggembalakan domba, tetapi juga menggembalakan kambing. Tetapi dua binatang yang digembalakan ini ternyata punya karakter, sifat dan daya tahan yang berbeda-beda. Sehingga domba dikatakan di dalam nas ini akan ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Artinya dipisahkan karena sesuai dengan karakter dari kedua hewan ini. Dan yang perlu kita tahu kalau berbicara tentang domba, domba ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kambing pada saat itu. Nah begitu juga saudaraku, pada saat penghakiman yang terakhir, Tuhan akan memisahkan kita dari yang lainnya. Ada pemisahan, ada pengelompokan yang berbeda, bahkan tempat yang berbeda pada akhirnya. Yesus mengibaratkan bahwa pada hari penghakiman itu seperti seorang gembala akan memisahkan antara domba dan kambing. Ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Pada saat digembalakan, kambing dan domba itu berbaur saja menjadi satu. Akan tetapi ketika musim dingin tiba, barulah mereka ini dipisahkan. Padahal kalau dari segi fisiknya domba dan kambing itu tidak jauh berbeda. Mungkin besarnya hampir sama. Tetapi kenapa dipisahkan? Ukuran badannya juga mirip. Pemisahan itu harus dilakukan karena memang daya tahan kambing itu tidak kuat menahan hawa dingin dibandingkan dengan domba. Jadi ada pemisahan. Nah begitu juga gambaran itu merupakan gambaran tentang akhir zaman. Kita juga akan dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan pemisahan itu dikatakan dalam nas ini ada yang di sebelah kanan, juga ada yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu akan mendapat imbalan yang baik sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri akan mendapat ganjaran sesuai dengan perilakunya. Ini suatu gambaran yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang membedakan keduanya sehingga Sang Gembala Agung ini bisa memisahkan kita, ibarat domba dan kambing tadi. Ada yang di kanan, ada pula yang di kiri. Maka jelas bagi kita di dalam nas ini, kalau kita membaca perikop kali ini bisa kita dapati bahwa yang bisa di sebelah kanan ini
Bukan hanya sekedar statusnya saja sebagai orang yang percaya, kita hidup oleh iman memang. Yang bisa di sebelah kanan bukan semata-mata orang yang rajin ibadah, orang yang rajin dalam persembahan, orang yang rajin berdoa. Akan tetapi orang yang di sebelah kanan ini jugalah adalah orang yang bagaimana ia merespon kehidupan, menghidupi panggilannya sebagai orang-orang yang percaya dalam kasih kepada Kristus yang ia tunjukkan, ia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Yaitu bagaimana juga ia menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Sehingga kita lihat di sini respon terhadap orang yang lemah. Kalau ada yang kehausan, mau memberi minum, ada yang lapar, mau memberi makan, ada yang datang, mau memberi tumpangan. Nah, jadi saudara-saudara, urusan hidup yang kekal bukan hanya soal seberapa rajin kita beribadah, seberapa besar kita persembahan, atau bagaimana respon kita sebagai makhluk sosial terhadap yang lemah dan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan itu dilakukan secara naluri. Itu dilakukan secara memang inilah jadi gaya hidupnya, kepeduliannya. Bahkan yang ia lakukan itu tidak ia sadari, ia sudah melakukan itu. Sehingga motivasi ia melakukan itu benar-benar dari hatinya, bukan dibuat-buat, bukan supaya ini pencitraan ketika ia membantu orang lain, tetapi ini benar-benar menjadi satu gaya hidup naluri kemanusiaannya untuk menolong sesama tanpa ia sadari ia telah melakukan itu. Sehingga kita melihat jawaban dari kelompok yang dikatakan oleh kelompok domba, yang dikatakan oleh Tuhan sebagai orang benar. Sangat berbeda jawaban dari domba, kelompok domba ini dan kelompok yang dikatakan kambing ini. Kita membaca ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kamu memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan jawaban sang raja itu ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya mereka itu, engkau sudah melakukannya untuk aku. Mereka tidak sadar. Dan inilah kelompok yang dikatakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat 34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Artinya ketulusan hati tanpa ada motivasi untuk kepentingan diri. Inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai kelompok yang akan ditempatkannya di sebelah kanan. Dan kita perhatikan jawaban dari kelompok yang dikatakan kelompok kambing ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Jawaban yang sangat berbeda. Jawaban ini seolah-olah jawaban membenarkan diri. Sudah kami melakukan ini, sudah kami melayani engkau. Di mana lagi kami tidak melayani engkau? Artinya semata-mata hanya omong kosong, mungkin belum melakukan pembenaran diri. Dan apa jawaban raja itu ayat 45? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati,
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kekristenan kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Yesus, kita selamat pasti. Tetapi Tuhan mau kita menghidupi iman kita sebagai orang yang telah diselamatkan itu melewati bentuk aksi yang nyata. Dan bentuk aksi yang nyata itu bukan untuk motivasi diri, tetapi sungguh dari naluri kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, mengasihi orang lain. Nah, karena itu marilah kita berlomba-lomba untuk bisa saling peduli, berbagi kasih, cepat tanggap kepada orang yang sungguh membutuhkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menempatkan kita di sebelah kanannya. Saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kasihilah Tuhan di dalam sesama kita. Sebab itulah maksud Tuhan dalam ayat 35-36 nas ini. Maka ulurkanlah senantiasa tangan kasih kita kepada sesama kita. Yang kedua dari nas ini, hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat. Bagaimana menjadi berkat? Bagaimana mewujudkan kasih itu, kasih Kristus itu. Maka itu jangan sia-siakan kesempatan ini, karena waktu hidup kita terbatas. Waktu hidup kita terbatas. Pada saatnya nanti Tuhan melihat dan memperhitungkannya. Yang ketiga, inilah rumus kehidupan. Kasihilah segala yang ada di bumi, maka kasih Tuhan akan menyertaimu. Karena ada ayatnya berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, marilah kita memiliki cinta kasih yang siap sedia dinyatakan dalam hidup kita. Kita jangan mementingkan, mempedulikan diri kita sendiri saja, tetapi mari kita juga mementingkan dan mempedulikan orang lain sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ayat 46 ini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dari ayat 46 ini menunjukkan memang ada dua tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah siksaan yang kekal, neraka. Yang kedua adalah hidup yang kekal, surga. Dan kita orang-orang benar, kita yakin kita akan masuk ke tempat yang kekal itu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin.